Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Haji Nugroho, NIM 05191124. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin tetas yang saya buat sendiri. Langsung saja ke mesin tetasnya. Saya menggunakan box styrofoam yang saya dapatkan di pasar. Kemudian saya membuat jendela di sini untuk melihat keadaan di dalam ruang mesin tetas. Lalu di sini saya menggunakan termostat digital. Kemudian di sini ada 3 ventilasi yang bisa dibuka tutup. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian dalam seperti ini. Saya menggunakan 2 bohlam lampu. Kemudian ini merupakan sensor dari termostat digital. Nah, di sini juga ada termohygrometer, alat pengukur kelembaban. Dan di sini saya menggunakan rak telur buatan sendiri. Seperti ini bentuknya. Di sini jika kelihatan ada seperti kawat yang dilubangi oleh saya. Nah, fungsinya untuk apa? Ini untuk menambahkan air nanti jika ada nampan di bawahnya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian belakang saya menggunakan selotip atau lakban untuk supaya bisa dibuka tutup, mudah dibuka tutup. Kemudian di sini juga saya membuat satu ganjelan buat fungsinya untuk mengganjal ketika akan memutarbalikan telur atau memperbaiki sesuatu di dalam. Ini saya buat dengan menggunakan gerdus. Oh iya, di sini ada mika tidak tembus pandang. Jadi untuk melihat ke dalam saya taruh mika supaya udara tidak keluar bebas melalui lubang ini. Jadi saya taruh mika. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya bisa ditonton videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menetaskan telur di mesin tetas. Pertama, pastikan mesin tetas telur benar-benar siap digunakan. Parameter kesiapan mesin tetas adalah suhu sesuai standar dan kelembaban udara yang cukup ideal. Untuk mencapai suhu yang ideal, termostat diatur pada suhu 3,74 sampai 3,8. Sementara itu, untuk kelembaban yang ideal diperlukan adalah 60-70% pada hari ke-1 sampai 18. Sedangkan pada hari ke-19 hingga ke-21 sebesar 70%. Kelembaban dalam ruangan penetasan dapat diukur dengan alat yang disebut hygrometer. Kemudian pada tahap selanjutnya, memasukkan telur ke dalam mesin tetas. Telur yang akan dimasukkan dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran yang menempel dengan menggunakan lap basah. Lalu pada hari ketiga pertama, telur didiamkan di mesin tetas. Tidak perlu dibolak-balik, tidak perlu dibuka. Cukup dilakukan dengan pengamatan terhadap suhu ruangan agar tetap sesuai standar. Kemudian setelah hari ketiga bisa dilakukan candling, yaitu peneropongan telur untuk mengetahui mana yang memiliki benih ayam dan mana yang tidak memiliki benih ayam. Telur yang jadi atau memiliki benih ayam menampakkan selaput darah atau urat-urat darah yang seperti jaring laba-laba. Untuk telur yang tidak jadi bisa dipisahkan dan dikeluarkan. Kemudian selain 3 hari yang pertama, candling juga dilakukan pada hari ke-7 dan 14. Hal ini dilakukan untuk memantau kondisi bibit DOC. Kemudian pada hari ke-4 sampai 18, telur ayam sudah harus kita bolak-balik agar panasnya merata dan embrio tidak menempel pada kerabang. Kembalikan sehari 3 sampai 9 kali. Namun idealnya yaitu 6 kali per hari.
Dalam masa pengeraman ini, yang perlu diperhatikan selain suhu yaitu kelembaban. Jika dirasa kurang, bisa dilakukan dengan menambah air atau bahkan menyemprotkan air hangat ke telur-telur. Hal ini biasa dilakukan pada unggas air, seperti contohnya bebek ataupun entok. Namun pada ayam, ini jarang dilakukan. Kemudian pada hari ke-18 sampai 21, telur sudah tidak perlu dibolak-balik. Diamkan dalam mesin tetas, lalu kontrol suhu dan kelembaban ruangannya. Kemudian pada hari ke-20 sampai 21, DOC biasanya sudah menetas dan bisa langsung dipindahkan ke tempat lain supaya tidak mengganggu telur-telur lain. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah untuk menetaskan telur di mesin tetas. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih.